Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari unit 10 akan melakukan perbaikan presentasi tentang analisis karakteristik metrik kompleksitas query database relasional. Untuk menyelesaikan tugas dari rekayasa perangkat lunak, di sini anggota kami yaitu Lidiana Hovifa Rizky dengan NIM 196500001, Nur Milasari dengan NIM 196500003, dan Milawati dengan NIM 196500009. Dan di sini saya tidak akan melakukan presentasi dari awal, tetapi menambahkan presentasi yang sebelumnya. Untuk kompleksitas database dalam pendidikan, perlu diketahui bahwa tidak ada studi yang mengeksplorasi efek dari kompleksitas database pada kinerja penulisan query, tetapi pada minat siswa, yang diungkapkan oleh Yue pada tahun 2013. Dalam hal ini, mengingat itu, tidak ada bukti ilmiah mengenai efek kompleksitas logis dari database relasional pada SQL query learning, maka akan dibahas studi yang mempertimbangkan kompleksitas database dalam pendidikan secara umum. Secara intuitif, mungkin tampak jelas bahwa lebih mudah untuk menulis query SQL terhadap yang sederhana daripada database yang kompleks. Menelusuri argumen untuk database latihan yang lebih kompleks hingga tahun 2003, ketika Wagner dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa menggunakan kumpulan data ilmiah yang besar dalam kursus sistem database dan untuk metrik kompleksitas database. Meskipun di sini bentuk normal dapat dianggap sebagai metode untuk menentukan kompleksitas suatu relasional database, bentuk normal yang lebih tinggi tidak secara implisit menghasilkan database yang lebih sederhana atau lebih kompleks struktur. Meskipun bentuk normal yang lebih tinggi menyiratkan lebih banyak tabel, dan dengan demikian database yang lebih kompleks, bentuk normal yang lebih rendah menyajikan kompleksitas yang berbeda untuk penulisan query-nya. Dan di sini database relasional metrik kompleksitas struktur. Mengenai database relasional metrik kompleksitas struktur, kami menemukan dua proposal ilmiah yang melengkapi tentang normalisasi. Yang pertama, menurut Calero dan kawan-kawan pada tahun 2001, yang disebut dengan metrik 4 bagian, yang terdiri dari jumlah atribut dalam skema atau NA, pohon referensial kedalaman atau DRT, jumlah kunci asing dalam skema atau NFK, dan yang terakhir yaitu kohesi skema atau KOS. Ketika database disajikan sebagai grafik tabel atau node dan kunci asing tapi terarah, DRT adalah jumlah tepi pada jalur terpanjang tapi tidak termasuk kepada loop, dan KOS adalah jumlah kuadrat dari jumlah node di setiap komponen. Yang kedua, yaitu pendapat yang diungkapkan oleh Pavlik dan kawan-kawan pada tahun 2008 yang mengusulkan metode pengukuran kompleksitas database yang menetapkan kompleksitas tersebut bahwa database adalah jumlah dari semua atribut kunci, yaitu kunci primer dan sekunder, indeks, dan kunci asing dalam database. Dan di sini kami membatasi studi ini pada kompleksitas logis database dan memilih menggunakan metrik sebelumnya yang diungkapkan oleh Calero dan kawan-kawan. Dan di sini untuk mengetahui bagaimana database relasional metrik kompleksitas struktur dalam mengukur kompleksitasnya, maka dilakukan latihan dan evaluasi query, yaitu sejumlah studi yang mengeksplorasi latihan SQL telah diterbitkan yang diungkapkan oleh Ahadi pada tahun 2016, Prior dan Lister pada tahun 2004, Taipa Luz pada tahun 2018, dan banyak dari studi ini menggunakan latihan yang dirancang untuk setiap pelajaran tertentu. Konsep query dalam latihan SQL yang dilaporkan dalam 5 studi ini menunjukkan persamaan. Dan di sini beberapa studi yang membahas kategori kesalahan SQL. Sebagaimana hasil studi Brass dan Goldberg
pada tahun 2006 yang menyajikan daftar luas semantik kesalahan dan komplikasi berdasarkan pengalaman mengajar mereka. Dan menurut Taipalus dan kawan-kawan, pada tahun 2018 melengkapi daftar Brush dan Goldberg di atas dengan sintak dan kesalahan logika yang berakar pada standar SQL atau ISO IEC pada tahun 2016 yang mengategorikan 105 kesalahan yang berbeda menjadi empat kelas kesalahan, yaitu pertama, komplikasi yang tidak mempengaruhi tabel hasil tetapi menghalangi query dengan masalah keterbacaan atau kinerja. Yang kedua yaitu kesalahan logis, yang mana mempengaruhi tabel hasil dan membuat query muncul seolah-olah itu ditulis untuk menjawab yang berbeda tetapi valid permintaan data, yaitu representasi bahasa alami dari tugas. Yang ketiga, kesalahan semantik yang mempengaruhi tabel hasil dan membuat query tidak cocok untuk permintaan data yang valid. Dan yang keempat yaitu kesalahan sintaks, yang menghasilkan pesan kesalahan bukan tabel hasil. Untuk studi ini kami memilih kategorisasi kesalahan ini kerangka kerja untuk keluasan relatifnya dan untuk kemandirian sistem manajemen basis data. Dan di sini kami telah menguji kompleksitas query database dengan 3 cara, yaitu dengan cara sederhana, semi kompleks, dan kompleks. Dan untuk hasilnya di sini itu pada uji coba tersebut yaitu bahwa uji homogenitas Y-square menunjukkan bahwa ada hubungan antara komponen database, kerumitan, dan tingkat keberhasilan, dan berdasarkan bukti yang tersedia saat ini tampaknya wajar untuk disarankan bahwa lebih sering daripada tidak. Database relasional yang secara logis lebih kompleks menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih rendah daripada database relasional yang lebih sederhana ketika siswa mencoba menulis query SQL yang benar. Meski begitu, hubungan tidak tampak seragam di antara semua latihan, mendukung posisi bahwa database yang lebih kompleks menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih. Dan pertanyaannya, oke, sampai di situ. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.